Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat konfigurasi DHCP server. Di mana DHCP server merupakan pemberian alamat IP kepada klien secara otomatis yang diberikan oleh router. Nah, maka di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara memberikan IP secara otomatis atau secara DHCP kepada klien yang terhubung di dalam jaringan yang sama. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah router. Ini ditambahkan untuk kemudian satu buah switch dan beberapa perangkat laptop atau komputernya. Perangkat PC atau komputer bisa kita hubungkan melalui connectionnya kabel. Kemudian untuk laptop kita akan media koneksinya itu menggunakan media nirkabel. Maka di sini kita perlu menambahkan sebuah akses point yang nanti berfungsi untuk memberikan koneksi ke laptop ya. Kita tambahkan perangkat akses pointnya di menu network device, kemudian akses point kita pilih app saja. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan masing-masing komputer dan laptopnya ya. Untuk komputer kita akan hubungkan melalui kabel strike. Kemudian untuk ke laptop nanti kita akan hubungkan melalui access point. Tapi access point harus dihubungkan ke switch ya, agar nanti akan mendapatkan juga IP address dari routernya. Selanjutnya kita akan hubungkan router ke switchnya. Kita pilih Ethernetnya gigabit Ethernet 00. Kemudian hubungkan ke pas Ethernet. Nah, di sini kita sudah membuat topologi sederhananya ya. Ini ada 4 perangkat klien berupa dua komputer dan juga 2 laptop. Ya, bisa juga nanti ditambahkan jika memang kebutuhannya lebih dari ini. Maka selanjutnya kita akan konfigurasi dulu akses point-nya. Klik di bagian akses point, masuk ke menu config, kemudian pilih port 1. Untuk SSID-nya kita buat saja misalnya WiFi public misal. Kemudian untuk autentikasinya kita pilih WPA PSK. Kita masukkan passwordnya, contohnya 1 sampai 8. Kemudian enkripsi tipenya AES. Kemudian kita tutup. Nah, kita koneksikan laptop ini melalui jaringan nirkabel ya. Kita arahkan ke akses point yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, caranya klik di bagian laptop. Kemudian karena di laptop ini masih menggunakan Ethernet LAN, maka kita harus ganti dengan Ethernet wirelessnya. Kita matikan dulu laptopnya di sini, kemudian tarik dan tahan ke sebelah kiri. Selanjutnya kita drag juga wirelessnya ke bagian Ethernet tadi. Nah, kemudian hidupkan lagi laptopnya. Kemudian di menu desktop kita pilih PC wireless, klik connect, kemudian kita cari WiFi atau SSID yang sudah kita buat tadi. WiFi public, kita klik connect, masukkan passwordnya, kemudian klik connect. Begitu juga dengan laptop yang satu lagi ini. Nah, itu sudah terhubung. Kita config yang ini, tarik sebelah kiri, pasang WiFi-nya. Oke, sudah dihidupkan. Masuk ke menu desktop, PC wireless, klik connect ya. Cari SSID-nya, klik connect lagi.
1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah terhubung semuanya perangkat-perangkat kliennya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi pada routernya, di mana router inilah yang akan memberikan alamat kepada komputer atau PC dan laptopnya secara otomatis nantinya. Karena di sini kita lihat masih tanda merah, artinya interface dari routernya belum kita aktifkan. Langsung saja kita klik di routernya, kemudian masuk ke menu CLI. Nah, dimana kalau kita klik di menu CLI ini, kita tekan enter saja di sini. Apa katanya? Please konfigurasi dialog. No. Enter saja. Oke. Nah, ini adalah mode user ya. Dimana di mode user ini kita hanya bisa apa yang kita lakukan terbatas. Untuk masuk ke menu konfigurasinya atau masuk ke mode konfigurasinya, kita bisa ketikkan perintah enable, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu konfigurasinya dengan atau mode konfigurasinya, kita ketikkan perintah configuration terminal, enter. Konfigurasi, entar yang salah, konfigur terminal ya, terminal, enter. Nah, kita sudah masuk ke menu config ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita perhatikan dari router ini terhubung ke switch ini melalui Ethernet berapa di routernya. Kalau di sini di labelnya kita lihat ada gig 000, artinya dari switch ke router ini pada routernya terhubung pada Ethernet gigabit Ethernet ya, 000. Nah, maka kita harus masuk ke interface gigabit Ethernet 00 ini. Caranya kita ketikkan saja perintahnya interface gig 0, enter. Oh, ada yang salah, artinya kurang 0. Oh, 0 garis miringnya lagi 0 ya. Nah, disesuaikan saja. Kalau di sini FA01, maka kita ketikkan di sininya interface FA01. Tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasi interface-nya. Nah, di sini kita harus tambahkan IP address dulu di interface-nya. Caranya menambahkan IP address di interface ini, kita ketikkan perintah IP spasi address. Nah, tambahkan IP-nya 192 misalnya 168 titik 1.1. Kemudian spasi subnet masknya berapa? Karena kita menggunakan subnet mask defaultnya kelas C, maka kita masukkan subnet masknya 255.255.0 ya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah kita tambahkan IP addressnya di interface Ethernetnya. Kemudian jangan lupa dinyalakan untuk interface-nya karena posisi sekarang masih off ya. Kita bisa ketikkan perintah no shutdown, enter. Nah, otomatis dia akan aktif kembali. Tekan enter saja lagi. Nah, setelah ini kita sudah selesai menambahkan IP address di interface Ethernet ya, Ethernet yang menghubungkan ke switch tadi. Maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Maka selanjutnya yaitu kita membuat konfigurasi DHCP server yang akan nanti kita berikan IP-nya ke klien-klien atau komputer dan laptop yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Nih. Caranya bagaimana? Kita keluar dulu dari mode konfigurasi interface-nya. Ya, caranya dengan ketik perintah exit, enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP
pool. Spasi nama DHCP poolnya apa? Nah, di sini saya contohkan LAN. Nah, kemudian tekan enter. Kita sudah masuk ke mode DHCP konfigurasinya. Ya. Selanjutnya apa yang harus kita tambahkan? Kita tambahkan networknya. Network. Networknya berapa? 192.168. Tadi kita tambahkan IP-nya 11, berarti networknya 1.0. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Tekan enter. Oke. Selesai. Kalau tidak ada error atau invalid, artinya berhasil. Kemudian yang harus kita buat lagi adalah default gateway-nya. Apa itu default gateway-nya atau default routernya? Default gateway adalah IP dari interface Ethernet pada routernya yang kita buat tadi 1.1. Nah, kita ketikkan perintah default strip router. Nah, kemudian tambahkan 192.168.1.1. Tekan enter. Nah, kalau sudah sampai sini DHCP kita sudah selesai, ya. Kita akan pastikan setiap komputer atau PC dan laptop tadi mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, kita tutup dulu bagian ini routernya. Kemudian kita periksa IP address pada PC dan laptopnya. Kita pastikan kita rubah konfigurasinya ke mode DHCP. Klik di komputer atau laptopnya, kemudian masuk ke menu desktop, klik IP konfigurasi. Nah, di sini masih statik ya. Kalau masih statik, artinya kita klik di bagian DHCP. Nah, di sini dia sudah menampilkan IP, ya, IP address dari router tadi. Dia memberikan IP atau mendapatkan IP dari routernya 192.168.1.4. Artinya IP yang diberikan itu dalam satu jaringan yang sama dengan router tadi. Lihat gateway-nya, default gateway-nya ini masuk ke 192.168.1.1. Dimana gateway ini adalah IP dari router yang kita tambahkan tadi. Oke, selanjutnya kita tutup. Kita cek juga di komputer yang lain. Pastikan dia mendapatkan IP juga. Oke, berhasil ya. Kemudian laptopnya kita cek. Nah, laptopnya masih satu nih. Oh, tidak, harusnya dapat. Ya, CP. Oke, 13, gateway-nya 11. Oke. Kemudian klik lagi di laptop satu lagi. Nah, gateway-nya belum dapat, kita kembali ke mode statik dan pilih DHCP. Nah, oke, dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Ini 12. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil membuat DHCP server. Ya, dimana IP yang kita berikan pada laptop atau komputer ini diberikan secara otomatis oleh router yang sudah kita konfigurasi tadi. Dengan begini, kita sebagai administrator jaringan tidak susah-susah lagi menambahkan IP address di satu-satu komputernya. Kita cukup ubah ke mode DHCP saja. Coba kita uji coba ke IP-nya dari komputer ini ke laptop yang ujung. Laptop ini tadi IP-nya 1.2. Nah, kita coba ping ke 1.2. Command prompt ping 192.168.1.2. Enter. Oke, sudah berhasil untuk koneksinya. Kemudian ke 1.5. Coba kita titik ke 1.5, adakah? Nggak ada. Kita cek nanti komputer mana yang mendapatkan IP 1.5. Ini berapa? Ini 1.3, ini 1. Oke, 1.5 di PC. Ya, artinya kita sudah berhasil membuat DHCP server. Nah, baik, terima kasih.
mudah-mudahan bisa membantu bagaimana membuat DHCP server atau memberikan IP secara otomatis kepada komputer klien dalam satu jaringan yang sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.